Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Saya juga akan memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 4 atas nama Dinda Septia Rosyani dan rekan saya Saudara Putri Maulidianingsi dan Saudara Lukman. Kelompok kami akan membahas mengenai masalah dan perencanaan bahasa. Berbicara mengenai masalah, tentu semua hal yang terjadi tanpa perencanaan akan mengalami sebuah masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Bagaimana cara perencanaan bahasa yang baik dan benar? Ada komunikasi kebangsaan. Komunikasi kebangsaan meliputi pola-pola komunikasi, fungsi komunikasi, komunitas ujaran, kemampuan komunikatif. Lalu ada kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa itu ada karena adanya suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini diselesaikan dengan cara bijak. Kebijaksanaan bahasa dapat diartikan juga sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebangsaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Jadi kebijaksanaan bahasa itu merupakan suatu pegangan yang bersifat nasional untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan suatu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda. Secara politis di Indonesia ada 3 buah bahasa, yaitu bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Lalu ada juga tujuan kebijaksanaan. Dari sebuah kebijaksanaan tentu memiliki tujuan. Tujuan kebijaksanaan bahasa adalah dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa. Kebijaksanaan untuk mengangkat suatu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa negara atau mengangkat suatu bahasa nasional dan mengangkat suatu bahasa lain sebagai bahasa negara boleh dilakukan asal tidak membuat bahasa-bahasa yang lain yang ada di dalam negara tersebut menjadi tersisih atau membuat para penuturnya menjadi resah yang pada akhirnya dapat menimbulkan gejolak politik atau gejolak sosial. Mengapa terjadi sebuah masalah atau terjadi suatu masalah dan mengapa terjadi sebuah perencanaan? Karena negara ini merupakan negara yang multikultural, multilingual, dan multirasial. Nah, artinya beragam ya. Nah, keberagaman bahasa ini adalah sebuah bahasa menurut pemakaian. Keragaman bahasa ini disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Maksud dari penuturnya yang tidak homogen adalah penuturnya yang sangat beragam atau penuturnya yang tidak sama. Inilah merupakan salah satu yang menyebabkan variasi berbahasa timbul, yaitu akibat penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan di mana si penutur hidup dan berinteraksi. Ragam bahasa yang bervariasi ini merupakan salah satu dari sejumlah variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Variasi ini muncul karena pemakaian bahasa memerlukan alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ragam bahasa juga ada nih berdasarkan penutur. Ragam bahasa juga bermacam-macam. Ada ragam bahasa berdasarkan daerah atau ragam daerah. Ada juga ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Ada juga ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Nah, beranjak dari ragam bahasa dari penutur, kita juga membicarakan mengenai berbagai tipe negara. Nah, berbagai tipe negara itu ada 3 tipe. Ada endoglosik, eksoglosik, dan endoglosik
eksoglosik atau campuran. Nah, yang pertama ini ada endoglosik. Endoglosik yang artinya negara yang memiliki tipe ini yaitu negara yang bahasa resminya adalah bahasa ibu dari mayoritas populasinya. Sedangkan eksoglosik, negara yang memiliki tipe ini yaitu negara yang mengangkat bahasa eksternal sebagai bahasa resminya. Lalu eksoglosik dan endoglosik atau campuran, negara yang memiliki tipe ini yaitu negara yang di dalamnya fungsi-fungsi nasional dan resminya terpecah antara sebuah bahasa asli dan non-asli. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.